Terkait gugatan Wan Prestasi lagi, gugatan perdata Wan Prestasi Niki ke RG dan suaminya. Sebelumnya kan gugatan perdata ke polisian, Kejaksaan Agung dan ke RG. Ini yang kedua, gugatan ke RG dan suaminya. Abang menilainya seperti apa sih, melihatnya sebagai praktisi hukum? Karena yang pertama kan Niki sudah mencabutnya. Ya, ini untuk gugatan yang kedua ya, kepada suaminya RG dan RG sendiri ya. Saya berpendapat begini, dalam hal melakukan gugatan itu dasar hukumnya kan memang ada, sah-sah saja untuk melakukan gugatan siapapun yang merasa haknya dirugikan. Dasar hukum untuk melakukan gugatan itu di dalam KUH Perdata ya, di pasal 1320 BW itu kan ada syarat-syaratnya. Pertama, sepakat, cakap, klausul, objek, halal. Nah, apabila dari 5 yang saya sampaikan ini sudah terpenuhi, maka bisa gugatan itu untuk kita ajukan. Namun kita harus berdasarkan pembuktian. Apakah ada perjanjiannya, seperti apa perjanjiannya, perikatannya ya, objeknya apa, klausulnya seperti apa, yang diperjanjikan seperti apa. Makanya di situ yang akan menjadi cederanya di mana terkait kesepakatan 1320 KUH Perdata tersebut. Bang, tapi itu sah-sah saja dan itu hak bagi warga negara untuk menggugat perdata. Ya, gimana tuh? Walaupun dia sudah mencabut gugatan pertama. Kalau misalnya dia mencabut itu kan beda ini ya, beda cerita ya. Namanya kita melakukan gugatan itu barang siapa yang merasa dirugikan. Di dalam hukum itu di 1365 KUH Perdata, siapapun yang merasa dirugikan berhak untuk melakukan tuntutan itu. Gak apa-apa, memang ada dasar hukumnya. Akan tetapi itu kan harus dibuktikan apakah gugatan itu benar-benar sempurna atau tidak, baik secara imaterial maupun material terkait gugatan itu, maupun di petitumnya maupun di positanya nanti. Nah, di situ menentukan gugatan itu cermat atau tidak. Bang, terkait gugatan Niki minta 114 M melebihi yang gugatan pertama kan dulu 100. Abang melihatnya seperti apa? Karena kan dia menilai 100 M itu terkait kredibilitas dia tercemar, nama baik tercoreng, dan dia tidak dapat nafkah selama 7 bulan di rutan ya. Terus senilai 4 M minta dia secara cash langsung, dan 10 M terkait yang lainnya. Kerugian ya. Nah, kerugiannya dia. Abang melihatnya seperti apa? Ya, kalau ini kan kerugian-kerugian yang tidak bisa kita buktikan ya, kalau menurut kacamata saya dari sebagai praktisi. Ini gugatan yang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Ini kan gugatan kerugian yang belum ada kepastian hukum. Sah-sah saja seorang Nikita Mirzani untuk melakukan gugatan. Akan tetapi di sini kan belum ada putusan ingkrah yang menyatakan apakah seorang Nikita Mirzani ini bersalah atau tidak dalam putusannya. Nah, apabila misalnya nanti terkait putusan ini seandainya si Mbak Nikita Mirzani ini bebas, misalnya putusan vonis bebas, dia bisa melakukan gugatan, namanya gugatan ganti rugi terkait putusan itu. Namun apabila ini masih dalam perjalanan, ya kami rasa sebagai praktisi hukum ini terlalu dini. Paham maksudnya terlalu dini, artinya ya siapapun berhak untuk melakukan gugatan, tapi ini masih belum matang. Karena apa? Cenderung nanti gugatan itu menurut kami ya sebagai praktisi belum layak untuk diajukan. Tapi siapapun berhak untuk melakukan gugatan. Nah, namun hasilnya menurut kami itu nanti akan gugatan yang sia-sia, tidak apa ya, artinya tidak sempurna karena belum ada kerugian materi dan materinya belum ada kepastian. Bang, bisa dibilang ini Abang sebagai praktisi hukum bisa dibilang modus baru atau strategi baru Niki untuk ibaratnya kasus pidananya kan masih berjalan ya. Dan dia ingin lagi mencoba lagi kasus perdata dengan kalau dari perdata ini kan dari kacamata hukum saya kan sebagai praktisi itu sah-sah saja. Akan tetapi kalau dibilang dia strategi, mungkin itu bagian dari strategi dia untuk mengelabui terkait perkara pidana. Namun perlu kita ingat di dalam hukum itu kan ada pidana, ada perdata. Ini terpisahkan dan beda case.
Kalau pidana ini kan adalah perbuatan terkait kasus dugaan pemerasan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kalau yang perdata ini kan terkait katanya ada kesepakatan kerjasama, dan itu kan harus dibuktikan apakah ada semacam surat kesepakatan kerjasama. Nah, nanti akan timbul prestasi atau kerugiannya apa, ingkar janjinya apa, kalaupun ada. Beda konteks ya. Dan selain minta uang, dan juga Niki minta aset dari RG, itu rumah yang di Cilandak dan beserta bangunannya segera disita. Abang menilainya, melihatnya gimana? Kalau secara hukum ya, masalah sita jaminan ya, masalah sita jaminan ini masalah sita jaminan kita begini. Kalau menurut saya itu kewenangan pengadilan CB, kewenangan pengadilan negeri. Apakah layak disita atau tidak terkait kasus hukum yang mereka gugat ini, ada hubungan atau tidak korelasinya. Dan di sini kan kalau memang ada hubungan misalnya terkait utang piutang atau ada uang prestasi, memang ada perjanjian kerjasama, ya bisa-bisa saja. Namun kalau tidak ada itu, pembuktiannya susah juga untuk melakukan sita jaminan CB tersebut ya, sita jaminan itu. Tapi kembali nanti ke pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili terkait gugatan tersebut. Bang, tapi kalau misalnya tidak terbukti gimana dengan cuman omongan sita ini nih, itu pencemaran juga bisa bilang kan, karena menilai berarti bukan duitnya asli halal dong dari RG. Gimana pihak RG bisa menuntut kan? Kalau tidak terbukti kan? Kalau tidak terbukti berarti kan nanti akan timbul persoalan hukum baru, artinya fitnah, pencemaran nama baik, kan itu kan bisa saja. Karena tidak terbukti gugatannya, bisa juga nanti gugatan ganti rugi segala macam, bisa seperti itu. Timbul perkara-perkara hukum baru. Artinya ada penemuan hukum baru terkait masalah hukum perdatanya atau pidananya. Bang, terkait sedikit Niki merasa kecewa dengan para saksi ahli yang kemarin dihadirkan, itu saksi ahli pidana, saksi ahli TPPU, dan saksi digital, ahli digital forensik. Ahli dari mana ya? Dari JPU. Oke. Nah, itu dia merasa kecewa atau keberatan karena dia merasa diberat atau disudutkan oleh para saksi. Abang dari kalau saya melihat ini kan saksi dari pihak jaksa penuntut, ya kan? Jaksa penuntut umum itu wajar membuktikan dakwaan dan tuntutan mereka di kemudian hari nanti. Ya otomatis akan memberatkan Mbak Nikita Mirzani, karena kita lagi berlawanan antara Mbak Nikita Mirzani dengan pihak jaksa penuntut umum. Nah, nanti kan ada kesempatan setelah dari saksi-saksi ahli yang disampaikan jaksa tadi, ya, yang memberatkan Mbak Nikita Mirzani, dia juga harus pakai ahli untuk meringankan tuntutan dari pihak kejaksaan nantinya terkait dakwaan jaksa itu. Untuk mematahkan dia juga harus pakai ahli. Gak apa-apa, itu sah-sah saja. Yang penting tetap mengacu kepada KUHP, itu aja. Bang Andre, ada tanggapan? Yang Bang Ferry aja ngomong, aku salah ngomong. Bang, sedikit terkait isi chat, bukti chat dikit ya terakhir yang Niki dibongkar oleh saksi digital forensik itu. Niki merasa kecewa karena bukti chat itu sebenarnya kewenangan dari hakim dan juga penyidikan, terserah kan untuk ibaratnya membuka dari bulan apa bulan. Tapi Niki merasa kecewa karena dari bulan Juni Juli langsung 4 ke Oktober. Kenapa nggak di pas kejadian pas di bulan November misalnya? Itu membuat Niki merasa tidak relevan. Kenapa bukti isi chat yang tidak ada kaitannya dibuka itu di publik gitu, Pak? Itu chat terkait apa? Terkait ya Niki merasa yang Juni Juli itu nggak ada kaitannya lah dengan bukti isi chat dia dengan ke RG gitu ya, di saat bulan November. Nanti begini, tupoksi pihak dari pengacaranya Mbak Nikita Mirzani kan nanti kan dia akan melakukan pembelaan. Di dalam pledoinya nanti dia patahkan aja, memang tidak ada hubungan hukum dengan terkait chat-chat tersebut. Itu tugasnya pengacara dari Mbak Nikita Mirzani untuk mematahkan. Nah, kalaupun keberatan kan nanti kan ada hak-hak semua, baik tersangka, terdakwa tersebut untuk mematahkan chat-chat tersebut di dalam persidangannya itu, di dalam pledoinya nanti. Gak apa-apa. Ada pesan untuk saya sih begini, dan menurut saya ini kan masih dalam berlangsung kasus perkara hukum. Kita sebagai penegak hukum ya berpesan berlaku bijak, menghormati pengadilan, tetap jaga adab. Itu aja pesan saya, karena antara pihak
pelapor maupun dari jaksa penuntut umum maupun dari terdakwa punya hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Silakan membela berdasarkan aturan KUHP. Kalaupun nanti merasa keberatan, silakan nanti dijawab di pembelaan, patahkan di situ melalui saksi-saksi Mbak Nikita Mirzani juga. Jadi jangan sampai kita frontal di pengadilan itu. Kita hormati karena pengadilan ini tempat kita mencari keadilan.